Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Gaudens bijak mengawal pemilu. Beberapa orang mengatakan kepada saya mereka seperti merasakan bahwa Badan Pengawas Pemilu itu seperti angin katanya. Kenapa begitu? Iya, karena hanya terasa tapi kita tidak pernah bisa melihat wujudnya, tindakan nyatanya. Kok bisa begitu? Ya dulu waktu ada kasus Lanyala Mataliti tidak berujung, waktu ada kasus Andi Arief tidak berujung. Jadi mereka sebenarnya hanya untuk menjaga formalitas pemilu. Begitu ya. apa bagaimana nih Bang? Kalau disebut seperti angin itu kan sama juga ada yang menyebut sebagai siluman. Karena tidak bisa dilihat kerjanya. Yeah. Tetapi apapun di dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu, Bawaslu itu memiliki kewenangan yang sangat-sangat besar ya. Jadi Bawaslu itu tidak hanya sebagai pengawas pemilu, tetapi dia sekaligus sebagai eksekutor atau hakimnya. Untuk memutuskan benar salah tidaknya seseorang, lembaga di dalam penyelenggaraan pemilu itu, Bawaslu mempunyai peran yang sangat-sangat besar. Nah, peran yang sangat besar itu diberikan untuk apa? Itu kan pertanyaannya. Kita tahu bahwa pemilu itu adalah sebuah kompetisi memperebutkan jabatan-jabatan publik. Karena itu, lembaga penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu itu harus bersifat atau bersikap independen untuk menjaga kemurnian suara rakyat. Jadi suara rakyat yang memilih itu tidak dipengaruhi oleh macam-macam. Nah, terkait dengan isu yang dibahas di dalam editorial itu kan ada orang-orang berkumpul untuk melaksanakan apa yang disebut reuni. Pertanyaannya, apakah di dalam acara itu ada kegiatan politik atau tidak? Tanpa melakukan verifikasi, tanpa melakukan pengawasan di lapangan, hanya semata-mata melihat televisi, sudah bisa menyimpulkan, ada anggota Bawaslu yang sudah bisa menyimpulkan bahwa tidak ada aktivitas politik di sana. Padahal di dalam kegiatan itu tokoh-tokoh politik hadir di sana. Bagaimana tanpa melakukan verifikasi, tanpa melakukan penelitian, sudah menyatakan tidak ada aktivitas politik di sana, tidak ada pelanggaran kampanye pemilu di sana. Pertanyaannya begini Bang, maaf kalau saya salah dulu. Ketika seorang anggota Bawaslu, satu orang anggota Bawaslu memberikan pendapat tentang yang tadi, apakah ada kegiatan politik di dalam pertemuan itu, reuni itu, apakah itu berarti suatu pernyataan mewakili institusinya, Bawaslu, atau mewakili dia pribadi? Mestinya anggota Bawaslu itu karena tugasnya itu begitu mulia, dia tidak bisa lagi mewakili diri sendiri. Dia harus mestinya mewakili lembaganya. Karena itu yang dijaga itu adalah lembaganya. Bagaimana sebuah lembaga yang di dalam undang-undang diberikan tugas yang sangat berat dan mulia itu, tetapi anggotanya bicara suka-suka tanpa mengikuti koridor yang ada. Karena itulah beberapa hari lalu itu jaringan advokat penjaga NKRI itu sudah mengadukan yang bersangkutan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. Kalau kita melihat apa yang terjadi ini kan jangan-jangan ya banyak orang mengatakan ini tidak akan ada ujungnya juga kalau kita kemudian mempertanyakan independensi, mempertanyakan bagaimana pengambilan keputusan ataupun pernyataan sikap tanpa melewati prosedur yang seharusnya, ini juga tidak akan berujung kok, nanti akan tetap aman-aman saja. Itu bagaimana Bang? Ya loh, saya sendiri pun meragukan hal itu. Akan tetapi sebagai sebuah formalitas memang mekanisme yang disediakan oleh undang-undang itu kalau ada sesuatu yang terkait dengan orang per orang di dalam para penyelenggara pemilu itu harus dibawakan ke Dewan Kehormatan. Nah, jalan yang ditempuh oleh lembaga atau LSM yang mengadukan anggota Bawaslu itu udah jalan yang benar. Mudah-mudahan para Dewan Kode Etik yang menjaga etiknya penyelenggara pemilu itu bekerja sesuai dengan aturan undang-undang. Pertanyaan berikutnya adalah begini Bang Gaudens, ini kan baru tahap awal ya, kita pemilu nanti baru bulan April tahun depan 2019.
kita tidak melihat, beberapa orang mengatakan kita tidak melihat ada sikap yang jelas, yang tegas, yang netral, yang ada di tengah dari Bawaslu. Pertanyaannya kalau ke depan, ini kan intensitas politik akan semakin tinggi, kemudian ada hal-hal yang kemudian menuntut kebijakan dalam mengawal pemilu, kita masih bisa berharap tidak? Ya, itulah yang menjadi persoalan utama yang disoroti dalam editorial ini. Mengapa? Karena kalau penyelenggara pemilu tidak kredibel, tidak akuntabel, tidak bisa dipercaya, tentu produk yang dihasilkan pun tidak bisa dipercaya. Jika itu yang terjadi, itulah celah ke-12 bagi demokrasi di Republik ini. Nah, kita tidak mau demokrasi itu dipertaruhkan hanya karena orang-orang atau segelintir orang atau pribadi-pribadi yang melampaui batas kewenangannya memberikan statement tanpa dasar yang jelas. Oke, terkait dengan acara itu sendiri, reuni itu, apakah memang ada sesuatu yang kemudian seharusnya menjadi pemberitaan tapi tidak terberitakan? Karena kan di dalam editorial juga dinyatakan bahwa ada protes dari salah seorang paslon yang mengatakan kenapa media tidak memberitakannya, kan ini pertemuan besar katanya begitu. Bagaimana, Bang? Ya, ada dua tema yang diprotes, dua isu ya. Yang pertama itu kenapa tidak dimuat di halaman depan. Yang kedua itu kenapa tidak menyebut angka yang hadir itu 11 juta. 11 juta itu angka yang sangat besar. Jumlah penduduk Jakarta itu cuma 10 juta sekian. Perolehan suara PKB di pemilu 2014 itu 11 juta atau 11 juta yang disebutkan yang hadir di sana itu setara dengan perolehan suara nasional PKB itu. Atau kurang 3 juta dari perolehan suara Gerindra di pemilu 2014. Jadi bayangkan bagaimana besarnya angka 11 juta dengan kondisi lahan yang segitu-gitunya. Gitu. Jadi sebetulnya pertemuan itu pertemuan murni tanpa ada kepentingan politik? Atau sebenarnya memang itu pertemuan politik yang dibungkus dengan baju reuni? Ya, pada awalnya para penyelenggara menyatakan tidak ada politik dalam penyelenggaraan acara itu, tetapi orang-orang politik diundang ke sana sehingga tidak bisa terhindarkan kalau ada orang yang mengatakan acara itu memang acara politik untuk mengesankan ada dukungan yang begitu luas terhadap salah satu paslon. Karena itulah paslon itu marah-marah kepada pers gitu. Pertanyaannya adalah kenapa kok jadi harus seperti ini? Ini pertanyaan banyak orang juga. Kenapa kemudian kontestasi politik bukan mengarah ke sesuatu yang gembira? Dan pertanyaan berikutnya adalah kenapa orang-orang yang harusnya bijak ada di tengah masih belum bisa melakukannya? Apa yang bisa kita bantu untuk melakukan itu akan kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, sebelum kita menyumbangkan saran kita kepada para peserta pemilu dan juga penyelenggara untuk bisa membuat pemilu ini benar-benar berjalan dengan baik, kita akan mencoba mendengarkan pemirsa Metro TV dulu, Bang. Kita sudah tersambung dengan Pak Anton di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pak Anton, selamat pagi, Pak. Pagi, Bung Leo. Pagi, Kang Gaudens. Pagi, Muat. Selamat pagi. Silakan, Pak Anton. Ada filosofi Latin, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan Allah. Jangan main itu KPU dan Bawaslu. Itu. Saya mau katakan begini. Beberapa kali pemilu berlangsung secara nasional, pengamat asing datang mengatakan sukses. Tapi kami rakyat itu tetap curiga. Ada yang tidak beres. Polemik kemarin tentang itu. Bagaimana tentang itu narapidana, mantan narapidana itu boleh maju caleg atau tidak, itu antara KPU dan Bawaslu aja itu sudah mencurigakan, walaupun akan uji materi ya. Terus yang berikut, menolak kepada reuni 212. Reuni itu bagus sebenarnya ya, tetapi ada nuansa politik di sana. Nuansa politiknya karena apa? Ma'ruf Amin itu